وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat dan yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin Bapak Haji Asep Haji Cecep Khairuddin, juga Ustaz kita Akhirul Kiram Bapak Ustaz Doni, juga kuda saya, yang lagi nyotim, Bapak Haji Dr. Andes Haji Nerzon, bapak-bapak, para pengurus yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, juga seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik sekalian yang insya Allah semuanya senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan hadirat Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih dipertemukan Allah di bulan yang suci ini, bulan Ramadan, bulan yang sangat kita nanti-nantikan, karena di dalamnya penuh keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni seluruh dosa-dosa kita yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan ini. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam hanya untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini merupakan malam yang ke-14 atau 15? Tergantung kondisi ya. Iya. Mudah-mudahan baik yang malam ke-14 maupun ke-15 semuanya senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hampir berada di pertengahan dalam bulan suci Ramadan. Artinya sudah hampir separuh perjalanan kita. Dan bagaimana ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, begitu antusiasnya kita mengunjungi masjid-masjid Allah dimanapun dia berada, ramai setengah mati. Ya, tapi kalau di masjid-masjid lain sudah banyak berkurang, banyak kemajuan, terutama sekali safnya banyak maju. Tapi alhamdulillah di Al-Muhajirin ini tetap ramai, insyaallah. Di atas juga ramai Bu ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Mengutip ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Imam kita tadi, Ustaz Doni, dalam surah Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Yang artinya bersegeralah kamu, kata Allah, menuju kepada ampunan Tuhanmu yang telah menyediakan surga seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang takwa.
Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kita ini jangan berleha-leha, jangan santai. Kejar, lari, bersegeralah kamu, kata Allah. Mau kemana? Mengejar ampunan Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman Rahim telah menyiapkan tempat untuk orang-orang beriman bertakwa, itu adalah surga. Yang luasnya juga nggak kira-kira seluas langit dan bumi. Diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sedangkan puasa Ramadan, Bapak Ibu sekalian, pasti kita sudah hafal semua ayatnya. Bahwa diperintahkannya kita puasa itu, kata Allah, tujuannya juga satu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, kunci untuk memasuki yang namanya surga itu tidak lain hanya satu, yaitu takwa. Apa sih takwa? Takut dengan istri tua? Enggak juga. Iya, ada. Rupanya ada yang udah gitu. Iya. Bukan. Yang takwa itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan menjauhi seluruh larangannya. Ciri-ciri orang takwa itu dalam ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'an-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka itu, kata Allah. Kenapa mereka? Karena ayat pertama yang saya bacakan tadi, berikutnya ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 134. Mereka itu orang takwa itu, kata Allah, yang pertama yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, selalu mengeluarkan infaknya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, ini Ramadan ini bulan latihan kita, Bapak Ibu, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sedekah kita dilatih pada bulan ini, supaya keluar dari Ramadan nanti sudah terbiasa yang namanya infak sedekah. Karena itulah ciri orang takwa yang pertama, selalu menyiapkan infaknya. Setiap mau berangkat ke masjid, disiapkan isi kotak amal yang depannya. Jangan kita berinfak menunggu kaya. Sebab apa kata Allah? Yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Artinya berapapun kemampuan kita hari ini pagi itu, kita siapkan untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berinfak tidak akan rugi sama sekali. Bahkan kata Rasulullah, tidak akan pernah rugi orang yang berinfak. Justru rezekinya akan dilipat gandakan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiz. Ciri yang kedua orang bertakwa itu bisa nahan amarahnya. Jangan dikit-dikit ngamuk, Pak, Bu. Ya. Lambat dikit bikin air kopi misalnya. Ya kalau bulan Ramadan nggak boleh ya. Nah, kalau di siang hari ya. Dan mana kami lama amat bikin kopi. Kenapa nggak Bapak yang bikin? Ya. Ya, artinya apa? Dalam bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali godaan, ya, yang bisa membuat kita emosi,
Tetapi dikala kita bisa menahan emosi kita, amarah kita, itulah orang yang takwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bulan Ramadan ini bulan untuk meningkatkan kesabaran kita dalam kehidupan ini. Yang berikutnya, wal-'afina 'anil nas. Orang takwa itu bisa memaafkan kesalahan orang lain. Bapak Ibu sekalian, ya, kita ini makhluk sosial, manusia ini makhluk sosial. Artinya selalu berinteraksi dengan manusia lain. Gak bisa hidup kalau sendirian kita di dunia ini. Ya, baik kehidupan itu dalam keluarga kita, maupun tetangga kita, atau sahabat kita, sekerja kita, atau orang yang tidak kita kenal, kadang-kadang kita bertemu. Nah, disitulah kadang-kadang yang timbul permasalahan. Ya, yang permasalahan itu kadang-kadang sangat menyentuh hati kita, sangat sakit hati kita. Sampai-sampai ada perkataan, bahkan dalam sumpah, enggak gua maafin lo sampai mati. Nah, ini bahaya. Iya. Sangat bahaya. Apalagi orangnya sudah enggak ada lagi, Bu. Ya, orangnya sudah meninggal umpamanya. Kalau Bapak Ibu bisa memaafkannya dalam bulan Ramadan ini, insya Allah Bapak Ibu termasuk orang yang sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mendapatkan surga Allah. Nah, lantas bagaimana Bapak Ibu untuk realisasi menuju ke sana? Yang pertama yang harus kita lakukan, disiplin dalam sholat kita. Ya, kata Rasulullah, as-salatu 'ala waqtiha. Ya, sholatlah kamu pada waktunya. Artinya apa? Jangan menunggu-nunggu nanti dikala sudah waktu sholat. Ya, sudah asar misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata ibu, cepat amat waktu asar, belum masak. Nah, itu bukan jadwal masak, Bu. Ya, itu jadwal untuk sholat. Jadi dikala sudah ada suara azan itu, cepatlah kita berlari untuk mengambil air wudhu. Ya, jangan sholatnya dibelakangkan setelah masak, ditambah lagi alasannya belum mandi. Nah, apa urusannya? Ya. Nah, si bapak-bapaknya begitu juga. Begitu ada suara azan, karena itu panggilan Allah, cepatlah lari kita ke masjid. Sebab apa? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya ciri tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya dimanapun, enggak mesti harus di Masjid Al-Muhajirin Nujain. Ya, mungkin kita sedang ada di pasar, ada di perjalanan, begitu sudah masuk waktunya, mampir dululah ke masjid. Karena apa? Itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika Bapak Ibu barangkali yang pernah haji, pernah umroh, ketika kita sedang berbelanja, Pak, ya, kita ngasihkan uang yang halal itu. Begitu ada azan, kata mereka, ya, pelayan tokonya itu haram, nggak boleh, dimatikan lampunya, tutup. Nah, kenapa? Itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya yang harus kita tingkatkan untuk meningkatkan iman takwa itu, kita pelihara sholat sunnah kita, baik rawatibnya sebelum atau sesudah sholat fardunya, ya, ataupun sholat isyraqnya dikala kita belum pulang ke rumah, mungkin habis sholat subuh, ya kita sholat isyraq dulu dikala sudah masuk waktunya. Nah, kemudian sholat duhanya, ya, kemudian sholat lain, sholat malam, ini sholat tarawih, termasuk sholat tarawih,
sholat tahajud, sholat hajat kita, ya, kita tingkatkan. Sebab apa? Dijamin oleh Rasulullah SAW yang di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat bangun di malam hari Ramadan, ya, untuk melaksanakan sholat dengan iman dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Luar biasa murahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya, yang perlu kita tingkatkan Bapak Ibu dalam bulan suci Ramadan ini, kita harus banyak-banyak ngobrol. Banyak apa, Bu? Ngobrol. Enggak ada yang menjawab. Ya. Nah, Al-Qur'an itu, Bu, kalamullah. Ucapan Allah, omongan Allah kalau bahasa kampung. Artinya apa? Kalau kita mau ngobrol dalam bulan Ramadan itu dengan Allah, maka bacalah Al-Qur'an banyak-banyak. Kita berkomunikasi dengan Allah. Yang membacanya pun mendapat pahala. Bahkan kata Rasulullah SAW disampaikan dalam sebuah hadis yang dicontohkan, Alif Lam Mim. Berapa huruf itu, Pak? 3 huruf, ya Pak. 3 huruf. Karena 1 huruf itu 10 kebaikan kata Rasulullah. Maka 3 huruf itu ada 30 kebaikan. Nah, jangan mentang-mentang seperti itu. Alif Lam Mim. Shadaqallahul azim. Lumayan, ya. Dalam bulan suci Ramadan ini kalau bisa dikatakan Bapak Ibu, ya, diupayakan semakin banyak, semakin baik, semakin bagus. Insya Allah Ramadan yang kita lakukan pada tahun ini adalah merupakan Ramadan yang terbaik dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita dan kita pulang menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilapan. Kepada Allah mengampun. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.